Ibarat bermain game, metode penafsiran Al-Quran dari masa ke masa sangatlah kompleks dan banyak fiturnya. Semakin banyak fitur yang kita dapatkan, maka semakin sulit pula level yang harus kita lewati. Demikianlah sejarah perkembangan metode penafsiran Al-Quran dari masa ke masa. Assalamualaikum ya asdiqa. Saya Yusri Rukiah Maulida, mahasiswi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAI Al-Azhar dengan NIM 303262515. Dalam ilmu tafsir ada yang namanya metode, ada yang namanya corak. Metode adalah tahapan-tahapan dalam penafsiran Al-Quran, sedangkan corak adalah apa yang menjadi warna apapun fokus pembahasan dalam penafsiran tersebut. Sebenarnya metode penafsiran sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, penamaan metode tersebut baru ditemukan setelah ilmuwan mengkaji banyak kitab-kitab yang sudah ditulis oleh beberapa ulama. Kita akan membagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode kontemporer. Periode yang pertama adalah periode klasik, yang mana ini adalah zamannya Rasulullah dan para sahabat. Nah, periode ini kita akan mengenal 2 bentuk penafsiran, yaitu penafsiran dengan metode bi-al-ra'i dan metode penafsiran bi-al-maksur. Yang pertama adalah tafsir bi-al-maksur, yang mana menurut Arsad dalam artikelnya, pendekatan dalam tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, maupun Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Lalu ada yang namanya metode tafsir bi-al-ra'i, yang mana menurut Al-Quran adalah mufasir bersikukuh atas pemahamannya sendiri dalam menentukan istimbat hukum. Nah, dari metode inilah lahir metode penafsiran yang 4. Yang kedua, ada masa pertengahan, yang mana menurut Yahya dan kawan-kawannya dalam artikel metode tafsir tahun 2022, beliau menegaskan ada 4 metode tafsir, 3 diantaranya berkembang di masa pertengahan. Yang pertama, ada metode penafsiran tahlili, yang mana metode penafsiran ini membahas seluruh keilmuan dalam Al-Quran. Contoh kitabnya adalah Jami' al-Bayan karya At-Tabari. Yang kedua, ada metode penafsiran ijmali, yang mana metode ini cenderung menafsirkan Al-Quran secara ringkas dan global. Contohnya adalah kitab Tafsir Jalalain lain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Lalu ada metode penafsiran muqaran, yang mana metode ini cenderung membandingkan ayat Al-Quran maupun dengan pendapat ulama. Contohnya adalah kitab Tafsir Al-Azim karya Ibnu Katsir, karena beliau seringkali menukil pendapat ulama dalam kitabnya. Selain metode, corak juga berkembang di zaman ini. Nah, menurut Hasibuan dan kawan-kawannya, dalam artikel Tipologi Kajian Tafsir, beliau membagikan ada 4 corak yang berkembang di zaman ini, yaitu corak falsafi, corak sufi, corak lughawi, dan corak fiqhi. Yang pertama, ada corak falsafi. Dia cenderung memakai logika filsafat. Contohnya, Mafatih al-Ghaib karya Ar-Razi. Lalu, ada corak fikih. Dia fokus kepada aspek hukum. Contohnya, Jami' Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Lalu, ada corak sufi yang fokus kepada pendekatan makna batin. Contohnya, Haqaiq al-Takfir karya An-Nazhari. Lalu, ada corak lughawi. Dia fokus kepada aspek kebahasaan. Contohnya, Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Dan terakhir, dari zaman kontemporer, yang mana metode yang menjadi tren di zaman ini adalah metode maudhu'i, yang mana metode ini cenderung mengumpulkan beragam ayat yang sesuai dengan tema, lalu disimpulkan menjadi satu kesimpulan. Contoh kitabnya adalah Fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Lalu ada corak ilmiah, yang mana corak ini berfokus kepada pendekatan sains. Contohnya Jawahir fi at-Tafsir. Lalu ada corak adabi ijtimai, dia fokus kepada aspek kebahasaan yang luas, lalu ditafsirkan ke dalam kehidupan sosial. Contoh kitabnya adalah Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Jadi, menurut saya pribadi, metode penafsiran Al-Quran cenderung berkembang dari masa ke masa. Namun, hal itu tidak membuat makna Al-Quran sedikit pun bergeser dari makna aslinya. Demikianlah, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling sempurna dan paling indah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين